kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ini adalah visi sekolah kita yang saya ambil dari bawah, dan juga ini yang pernah kita obrolin waktu kita ada acara di puncak waktu itu ya. Ya, waktu itu ada kegiatan workshop. Nah, ini adalah visi sekolah kita. Saya bacakan sedikit. Nanti dari apa yang tadi saya paparkan, dari apa tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, mudah-mudahan kita nanti sama-sama akan membangun visi yang terbaik. Bukan berarti kita ingin, tadi Pak Denny bilang, bukan ingin kucuk-kucuk mengganti, tapi paling tidak kita menyamakan visi kita bersama. Di sini SMA Yasmin Tugu Ibu Depok sebagai sekolah swasta unggulan yang berkualitas di bidang akademik dan non-akademik dengan landasan nilai-nilai agama, karakter, dan budaya bangsa. Nah, yang sekarang jadi pertanyaannya adalah, kita ini kan masuk kurikulum merdeka ya Pak Denny ya teman-teman. Kurikulum merdeka itu kan berarti kurikulum yang berpusat pada murid ya, semua pembelajaran berpusat pada murid, sehingga seyogyanya cita-cita kita, visi kita itu adalah buat murid-murid kita, bukan hanya buat sekolah kita, apalagi buat yayasan kita ya. Kita kerja bukan buat mereka ya, kita kerja buat murid-murid mereka. Sempat dulu ya mungkin teman-teman tahu lah cerita saya ada di sini, tapi sempat waktu itu saya berpikir bahwa saya kerja bukan untuk 1-2 orang, tapi saya kerja untuk murid-murid saya. Jadi biarkan orang lain mau ngomong apa, yang penting selama murid saya nyaman dengan saya, selama mereka mau nerima sama saya, lanjut gitu. Karena itulah hakikatnya berpusat pada murid. Nah, ini visi sekolah kita. Kita akan coba bagaimana mindset kita rubah setelah teman-teman belajar bersama kami di sini, belajar bersama saya dan belajar bersama Pak Denny. Nih ya, sebuah visi itu harus diawali dengan inisiatif perubahan. Jadi ada inisiatif perubahan visi, yang itu disebut dengan inquiry apresiatif. Kalau teman-teman tahu bahwa arti dari inquiry apresiatif itu adalah sebuah landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif ya, untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam satu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi pola berpikir kita yang harus kita perbaiki. Ya, tadi kan seperti Sifu tadi bilang, yesterday is history, today is present, and tomorrow is mystery. Ya, itu. Jadi membangun visi itu harus dilandasi oleh hal ini, bukan sekedar cuma kayaknya kata-kata yang enak tuh ini deh, kayaknya kayak kata-kata yang lagi familiar ini mencomot saja. Tidak seperti itu. Berikutnya, bagaimana caranya untuk menyusun sebuah visi? Tadi seperti yang Pak Denny sampaikan juga, bahwa ada yang disebut dengan atap. Kami nyebutnya atap, padahal atap itu sebenarnya singkatan ya. Yang pertama adalah A-nya itu aset atau potensi yang dimiliki. Jadi kita semua harus paham benar apa yang menjadi potensi kita. Yang pertama saya lihat adalah banyak dari guru-guru Tugu Ibu Putra Pak Denny bahwa sudah bergelar magister. Itu aset kita sebenarnya. Tugu Ibu punya aset itu. Kemudian yang kedua adalah aset kita, guru-guru Tugu Ibu adalah orang-orang yang energik ya, muda-muda, segar-segar, walaupun kita udah 40 putih ini tapi tetap sehat kan, tetap energik kan, itu aset kita gitu loh ya. Nah, A yang pertama itulah yang menjadi landasan kita, potensi yang dimiliki oleh sekolah kita. Kemudian T-nya itu adalah tantangan yang harus dilalui. Apa tantangan yang harus kita lalui, itu juga kita pikirkan bersama. Kemudian ada A, aksi atau kontribusi individu pendidik. Jadi apa kontribusi kita sebagai seorang pendidik ini untuk membangun sekolah. Kemudian P adalah pembelajaran yang diharapkan. Kita ingin pembelajaran yang seperti apa? Ya, itu juga harus kita diskusikan bareng-bareng. Ini untuk menyusun sebuah visi. Ada atapnya, ada bangunan rumahnya. Nah, ini kalau penjabarannya seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Kelihatan seperti ini, Pak Uca, Bu El kelihatan ya, atap awal atau aset, tantangan, aksi dan pembelajaran. Ya, sedikit saja saya kupas adalah A, kemampuan anak mengakses sumber-sumber di dunia maya yang beragam adalah awal
bilang ya. Jangan salah loh, kemajuan teknologi itu tidak selamanya buruk, tapi kemajuan teknologi itu sebenarnya bisa jadi awal yang baik. Sekarang coba deh, kalau teman-teman kasih tugas ke anak-anak, sulit nggak sebenarnya kalau yang berhubungan dengan teknologi dan kekinian? Enggak kan? Gampang banget kan? Itu udah aset buat kita. Coba kalau seandainya murid kita pada gaptek semua, nggak bisa apa-apa, kita kasih tugas yang ini sedikit aja, yang agak modern sedikit, mereka nggak bisa, kita yang capek loh Pak ngajarinnya. Kalau ini kan enggak, tinggal kasih umpannya jeder, mereka ambil, mereka berikan, ternyata di luar prediksi kita mereka lebih jauh lebih baik daripada kita. Itu merupakan aset ya. Nanti filenya saya berikan ke teman-teman, tapi gambarannya adalah seperti ini. Yang berikutnya adalah ini bakja ya. Awal saya belajar saya juga bingung itu bakja apaan ya. Saya pikir bajai tadi ya, ternyata bakja. Bakja itu singkatan dari ini ya. B-nya adalah buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur aksi. Jadi yang perlu kita buat pertama kali sebelum kita membuat visi adalah tanya dulu diri kita sendiri ya. Buat pertanyaan utama. Ya, kita ini mau ngapain sih di sini? Kita mau apa? Hasil yang kita inginkan tuh yang seperti apa? Buat pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran. Bisa jadi kita sekolah kita ini belum terlalu hebat, belum terlalu bagus. Kita kan bisa studi banding dengan sekolah lain yang lebih bagus, yang lebih hebat. Gak ada salahnya toh. Kita berkolaborasi, kita bertanya, kita bareng-bareng ngobrol, gak ada masalah. Dengan ambil pelajaran yang baik dari mereka, kita saring, yang jelek ya jangan kita tiru. Terus gali mimpi kita ke depan itu apa? Ya, mimpi boleh setinggi-tingginya, justru harus tinggi mimpinya. Kalau mimpinya nggak tinggi ya udah segitu-segitu aja. Tapi kalau mimpi kita tinggi kayak beberapa tadi bahwa anak-anak sudah bisa mengakses teknologi dengan sangat canggih, itu siapa tahu bisa terwujud. Ya, bismillah bisa terwujud. Gali mimpinya. Ya, nanti kalau ini bisa tercapai, apalagi ke depannya yang akan saya lakukan. Kemudian jabarkan rencana. Nah, baru untuk menggapai itu semua apa yang harus dilakukan. Pertama saya bikin ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Baru kita eksekusi. Eksekusinya bareng-bareng. Nah, untuk ini kita butuh support teman-teman. Butuh support. Siapa saja yang mensupport? Yang pertama kepala sekolah kita, ya, yayasan, kemudian orang tua murid, siswa, itu adalah support kita. Kita tidak mungkin bisa bergerak sendiri tanpa perizinan dari kepala sekolah ataupun persetujuan yayasan. Dan kita tidak bisa bergerak tanpa ada dukungan dari orang tua. Jadi orang tua juga harus mendukung kegiatan kita. Maka semuanya akan berjalan dan selaras. Next berikutnya. Nah, seharusnya tadi ada Bu Diana, tapi Bu Diananya udah, nanti saya kasih filenya. Bahwa apabila kita ingin merumuskan sebuah visi, langkah-langkahnya harus seperti ini, betul ya Pak Denian? Ya, ini kolom-kolom yang nantinya akan kita garap bareng-bareng, kita rumuskan bareng-bareng, nanti akan muncul sebuah visi. Ya, harapannya nanti tahun ajaran baru kita bareng-bareng lagi merumuskan visi sekolah, ada timnya, dan nanti filenya ini akan saya kasih. Ya, dengan sedikit pengetahuan yang saya punya,